Kekuatan apa ini? Lari! Cepat lari! Seorang pria muda bernama Rafa Al-Haq mati secara tragis di dunia modern karena membela kebenaran di tengah masyarakat yang bobrok. Namun sebelum nafas terakhirnya, ia mendengar suara lembut dari langit. "Waktumu di bumi belum selesai. Wahai penjaga cahaya, kami kirimkan engkau ke dunia yang melupakan Tuhan, agar engkau hidupkan kembali iman yang padam." Rafa pun terlahir kembali di dunia fantasi, tempat manusia dan jin hidup berdampingan, tapi dikuasai oleh kesombongan, sihir, dan kekuasaan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekedar dongeng, tapi perjalanan tentang takdir, keimanan, dan cahaya yang tak pernah padam, meski dunia berusaha memadamkannya. Sebelum kita mulai petualangan luar biasa ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar Masya Allah di bawah, agar cahaya kebaikan dari kisah ini bisa menyentuh lebih banyak hati. Sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Hujan turun deras malam itu. Langit hitam diselimuti awan pekat, seolah menangis bersama seorang pemuda yang tergeletak di jalan sepi kota tua. Tubuhnya penuh luka, darah menetes perlahan dari ujung bibirnya. Namanya Rafa Al-Haq, seorang pria muda yang dihina karena terlalu jujur, dianggap gila karena berbicara tentang cahaya dan kebenaran. "Mereka semua menertawakanku," desis Rafa pelan. "Padahal aku hanya ingin dunia ini kembali pada nurani." Suara langkah kaki terdengar mendekat. Sekelompok pria berbaju gelap berdiri di hadapannya. "Lihatlah, si pengkhotbah jalanan," ujar salah satu dari mereka dengan tawa sinis. "Katanya dia bisa melihat kegelapan di hati manusia. Sekarang lihat siapa yang tenggelam dalam kegelapan." Rafa menatap mereka dengan mata redup namun tenang. "Jangan terlalu sombong," katanya lirih. "Kegelapan bukan milik mereka yang jatuh, tapi milik mereka yang menertawakan kejatuhan." Sebuah pukulan menghantam wajahnya. Tubuhnya terhempas. Namun anehnya, sebelum kesadarannya hilang, Rafa mendengar bisikan lembut dari langit. "Waktumu di bumi belum usai, wahai penjaga takdir. Kami akan kirimkanmu ke dunia yang melupakan Tuhan, agar kau hidupkan kembali cahaya yang padam." Cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Nafas terakhirnya terhenti, namun jiwanya tidak lenyap. Ia mengembara di antara lapisan cahaya dan kegelapan. Ketika matanya terbuka, ia tak lagi di dunia modern. Ia terbangun di sebuah desa asing, di dunia yang dipenuhi sihir, istana megah, dan langit berwarna ungu. Anak-anak berlari sambil memegang bola api. Para prajurit terbang dengan pedang, dan di kejauhan terdengar suara naga meraung. Rafa menyentuh dadanya, tak ada luka, hanya cahaya lembut yang berdenyut di dalamnya. Apakah ini surga atau dunia lain? Suara wanita tua memecah lamunan. "Kau akhirnya sadar, anak muda. Kau ditemukan di tepi sungai 3 hari lalu. Tak ada yang tahu dari mana asalmu. Apa kau juga manusia buangan?" Rafa menjawab sambil tersenyum lemah. "Mungkin begitu, Nek. Tapi aku rasa aku dikirim ke sini bukan tanpa alasan.
Wanita tua itu menatapnya heran. Kau bicara seperti orang suci, tapi wajahmu penuh luka masa lalu. Rafa hanya menunduk. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Dunia baru, tapi tugas yang sama, menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Di luar pondok, langit bergetar. Petir menyambar lembut membentuk simbol cahaya di langit. Tak ada yang tahu, lelaki lemah yang baru sadar itu adalah reinkarnasi dari wali agung yang pernah mengguncangkan 7 dunia. Pagi di dunia baru itu terasa aneh bagi Rafa. Langit terlalu indah, tapi hatinya terasa berat. Ia duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya yang asing di permukaan air. Tubuh ini muda, tapi jiwaku tua. Gumamnya, apa yang kau kehendaki dariku kali ini, ya Rob? Tiba-tiba, suara gemuruh dan teriakan mengguncang hutan di seberang sungai. Seekor kuda putih berlari kencang. Di punggungnya, seorang gadis berpakaian bangsawan berteriak panik. "Tolong! Kuda ini tak mau berhenti!" Rafa menatapnya beberapa detik. Matanya memantulkan cahaya lembut. Lalu ia berlari. Gerakannya cepat, tapi tak seperti manusia biasa. Langkahnya nyaris tak menyentuh tanah. Dengan satu lompatan panjang, ia berhasil menarik kendali kuda itu. Keduanya terjatuh ke tanah, namun putri itu selamat di pelukannya. Apa yang kau lakukan?" seru sang gadis dengan wajah merah. "Kau berani menyentuh putri kerajaan?" Rafa tersenyum samar, menunduk hormat. "Maaf, aku hanya ingin menyelamatkan seseorang, bukan menyentuh kebanggaan." Putri itu terdiam. Tatapan Rafa aneh, tenang tapi dalam. Ada sesuatu di mata itu seolah ia pernah menatap langit yang sama ribuan tahun lalu. Kau siapa sebenarnya?" tanya putri itu curiga. "Tak penting siapa aku, yang penting kau masih hidup." Ia berdiri, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Tapi angin membawa kata-katanya perlahan. "Jangan biarkan mahkota membuatmu lupa siapa yang menatapmu dari langit." Putri itu terpaku, dadanya bergetar tanpa alasan. Apa maksudnya? Beberapa prajurit datang berlari. "Paduka, putri, ada tidak apa-apa?" Ia hanya menggeleng pelan, masih menatap ke arah pemuda asing yang kini menghilang di balik pepohonan. Malamnya, sang putri terlelap dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpinya ia melihat cahaya biru menembus kegelapan dan sosok lelaki bersorban putih berdiri di tengah langit. Suaranya bergema, "Akan datang masa ketika langit menunduk pada kebenaran, bukan pada tahta." Putri Liana terbangun dengan keringat dingin. Lelaki itu siapa? Di sisi lain, Rafa duduk di tepi tebing menatap bulan purnama. Angin berhembus lembut, membawa suara bisikan dari dimensi lain. "Kau telah menemuinya, wahai pengembara cahaya. Gadis itu adalah bagian dari takdirmu. Tapi ingat, cinta bisa menjadi ujian yang paling halus." Rafa menutup mata, tersenyum sendu. "Aku tahu, aku tak datang untuk dicintai, tapi untuk menuntun yang mencintai." Petir kecil berkilat di langit, seolah langit menyetujui kata-katanya. Dan di kejauhan, seorang gadis bangsawan yang sombong mulai kehilangan arah hatinya pada lelaki asing yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Hari itu, seluruh ibu kota kerajaan dipenuhi keramaian. Istana mengadakan seleksi besar untuk mencari pelindung kerajaan, dan setiap pemuda berani diundang untuk menunjukkan kekuatannya. Desa tempat Rafa tinggal juga mengirim beberapa pemuda. Namun, saat Rafa menawarkan diri ikut, semua orang menertawakannya. "Hahaha, kau pemuda aneh yang tak bisa menyalakan lilin dengan sihir," seru salah satu pemuda. "Lebih baik kau gembala kambing saja." Rafa hanya tersenyum, menunduk. Kadang
Cahaya tidak butuh api, cukup keyakinan. Tawa mereka makin keras. Tapi wanita tua yang menolong Rafa dulu menepuk bahunya lembut. "Pergilah, Nak. Langit tak menilai kekuatan dari apa yang mata lihat." Rafa pun berangkat ke ibu kota. Istana menjulang megah, dihiasi emas dan bendera biru. Di depan gerbang, puluhan pemuda menampilkan kekuatan sihir masing-masing. Bola api, pedang angin, panah petir. Ketika giliran Rafa tiba, suasana langsung jadi bahan tawa. "Nama?" tanya penjaga ujian dengan malas. "Rafa Al-Haq," jawabnya tenang. "Baik, Rafa Sita berguna, tunjukkan kekuatanmu." Rafa menatap kristal besar di tengah arena, alat pengukur energi spiritual. Semua peserta sebelumnya menyentuhnya, dan kristal memancarkan warna sesuai kekuatan. Merah untuk kuat, hijau untuk sedang, abu-abu untuk lemah. Rafa meletakkan tangannya perlahan. Beberapa detik, tak terjadi apa-apa. Para penonton bersorak mengejek. "Hahaha, tidak berubah warnanya. Orang ini bahkan tak punya energi." Namun, tiba-tiba kristal itu bergetar keras. Suara berdengung menggema di aula, lalu meledak menjadi cahaya putih. Ledakan itu membuat semua peserta terlempar jatuh. Penjaga ujian menatap kaget. "Ini mustahil." Sang pengawas kerajaan berteriak, "Cepat padamkan sihirnya!" Tapi Rafa hanya menatap tangannya lalu berkata pelan, "Aku tak melepaskan kekuatan apapun. Aku hanya menyentuhnya." Semua terdiam. Di antara kepulan debu, terlihat Putri Liana yang datang diam-diam untuk melihat ujian itu. Matanya membulat ketika melihat wajah Rafa. "Itu dia, lelaki di mimpiku," bisiknya. Para pejabat istana segera menuduh Rafa melakukan sihir terlarang. "Dia menggunakan kekuatan gelap. Tidak mungkin manusia biasa bisa membuat kristal langit meledak." Rafa hanya diam, lalu berucap lembut, "Kegelapan tidak selalu datang dari bayangan. Terkadang ia berasal dari hati yang iri." Tatapan tajamnya membuat semua orang terdiam sejenak, bahkan udara terasa berat. Salah satu penjaga menelan ludah. "Siapa sebenarnya kau?" Rafa menunduk, tersenyum samar. "Hanya seorang pengembara yang pernah kehilangan cahayanya." Saat ia melangkah pergi, Putri Liana menatap punggungnya dengan mata bergetar. Entah mengapa, dunia terasa berubah sejak lelaki itu datang. Malam turun di lembah Sunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga liar dan bisikan lembut dari dunia lain. Rafa duduk sendirian di bawah pohon suci, berzikir pelan. Tangannya menggenggam batu kecil yang bercahaya samar. Batu itu ia temukan di reruntuhan hutan istana, benda yang disebut batu takdir. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Angin menjadi dingin, tanah bergetar. Batu itu tiba-tiba bersinar lebih terang, lalu terbelah dua. "Wahai manusia fana, beraninya kau memanggilku tanpa izin langit?" Suara bergema, lembut namun menggetarkan. Dari cahaya putih muncullah sosok wanita berkulit pucat, berambut panjang keperakan, mengenakan jubah kabut. Matanya memantulkan cahaya bulan. Rafa tertegun. "Kau jin?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku adalah Naira, prajurit dari klan Jin Putih. Laki sepertimu tak layak memanggil namaku." "Maaf," jawab Rafa tenang. "Aku tak memanggil siapapun. Batu ini mungkin hanya merindukan cahaya." Naira menyipitkan mata. "Mulutmu lembut, tapi auramu mengganggu. Kau menyembunyikan sesuatu." Tanah bergetar lagi. Dalam sekejap, Naira mengayunkan tangannya. Angin tajam meluncur ke arah Rafa. Pohon-pohon terbelah dua. Namun anehnya, Rafa tetap duduk diam, mata terpejam. "Aku tidak melawannya. Aku hanya memantulkan niatmu." Angin berhenti.
Cahaya putih muncul dari tanah, membentuk lingkaran doa. Naira menatap heran. Apa ini kekuatan suci? Tapi bukan dari sihir dunia ini. Rafa perlahan berdiri, menatapnya lembut. Kau berasal dari cahaya yang sama, Naira. Jangan biarkan amarah menutupi asalmu. Tubuh Naira bergetar, aura putihnya perlahan melemah. Bagaimana kau tahu nama suciku? Nama yang bahkan Raja Jin pun tak tahu. Rafa menatap langit. Aku mengenalmu di kehidupan yang lalu. Naira terdiam, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hatinya muncul kenangan samar. Seorang lelaki bersorban putih menuntunnya keluar dari kegelapan ribuan tahun lalu. Tidak mungkin, bisiknya. Apakah kau dia? Rafa tersenyum samar. Aku hanyalah pantulan cahayanya. Malam itu bulan bersinar lebih terang. Naira berlutut pelan menunduk di hadapan Rafa. Mulai malam ini, aku bersumpah melindungi jalanmu, pengembara cahaya. Rafa menatapnya sedih. Aku tidak butuh pengikut. Aku butuh teman yang mengingatkan saat aku lupa arah. Naira menatapnya dalam. Maka aku akan menjadi keduanya. Angin berhenti. Dunia seolah membeku. Dari kejauhan, sorot mata Putri Liana yang diam-diam mengikuti Rafa terlihat gemepar. Ia melihat lelaki yang dulu menyelamatkannya kini disembah oleh makhluk dari dunia lain. Siapa sebenarnya dia? Bisik Liana dengan napas bergetar. Hujan turun membasahi hutan Arahim. Rafa berjalan tertatih. Tubuhnya berlumur darah setelah menyelamatkan para penduduk dari serangan makhluk bayangan. Naira, sang jin putih, mencoba menahannya agar beristirahat. Cukup manusia, luka itu dalam, bahkan cahaya di tubuhmu mulai redup. Rafa tersenyum lemah. Jika cahaya berhenti karena luka, maka ia tak pantas disebut cahaya. Langkahnya terhuyung dan tubuhnya roboh di tanah. Beberapa jam kemudian, Rafa terbangun di dalam rumah sederhana beraroma ramuan herbal. Di sampingnya seorang wanita muda berwajah lembut menatapnya dengan mata khawatir. Alhamdulillah, kau sadar juga. Rafa menatap samar. Siapa kau? Aku Soraya, tabib desa. Mereka menemukanmu di tepi hutan, nyaris tak bernyawa. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Rafa tersenyum lemah. Terima kasih Soraya. Kau menolong orang yang bahkan dunia ingin menyingkirkannya. Soraya menunduk. Entah kenapa, sejak pertama kali menyentuh tanganmu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyentuh pergelangan Rafa, dan tiba-tiba matanya membesar. Ia melihat kilasan cahaya. Rafa berdiri di langit, dikelilingi malaikat, dengan cahaya menyilaukan di dadanya. Suara-suara lembut terdengar. Dialah yang menjaga keseimbangan 7 dunia. Soraya terkejut, melepaskan tangannya. Kau, siapa sebenarnya? Rafa hanya diam. Matanya menatap langit-langit, lalu berkata pelan. Aku hanyalah pengembara yang membawa sisa doa dari kehidupan sebelumnya. Air mata Soraya menetes. Tidak, aku melihatnya. Aku melihat dirimu di antara malaikat. Kau bukan manusia biasa. Rafa menatapnya lembut. Semua manusia bisa berada di antara malaikat Soraya. Asal mereka mau menyembuhkan hati sebelum menyembuhkan dunia. Keheningan menyelimuti ruangan. Api lilin bergoyang lembut. Soraya menatap wajah Rafa yang pucat tapi damai. Aku tidak tahu kenapa, tapi melihatmu membuat aku ingin beriman lagi. Rafa tersenyum. Maka itulah tujuan aku dikirim ke sini. Di luar, hujan berhenti. Cahaya bulan menembus jendela, jatuh tepat di wajah Rafa. Soraya berbisik, Masya Allah, benar-benar cahaya.
Namun dari kejauhan, bayangan hitam mengintai di luar rumah. Mata licik seorang utusan istana menatap dingin. Jadi ini orangnya, pemuda aneh yang membuat kristal langit meledak. Senyum sinis terukir di wajahnya. Sultan harus tahu, ada kekuatan yang lebih berbahaya dari sihir. Soraya menatap keluar jendela tanpa sadar bahaya sudah mengintai. Rafa membuka matanya, seperti sudah tahu apa yang akan datang. Gelombang fitnah sudah bergerak, dan langit akan menilai lagi siapa yang jujur, siapa yang pura-pura suci. Cahaya putih berdenyut dari tubuhnya, menerangi ruangan seolah memberi peringatan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika dentuman keras mengguncang desa Ar-Rahim. Pasukan istana mengepung rumah Soraya. Tombak berkilau, suara kuda meringkik, dan panji biru bertuliskan kaligrafi emas, Nurul Sultan. Seorang pria berjubah hitam melangkah maju. Wajahnya tajam, penuh kebencian. "Rafa Al-Fairuzi!" teriaknya. "Atas nama Sultan, kau dituduh menggunakan sihir terlarang untuk mempengaruhi putri kerajaan." Soraya berlari keluar, wajahnya pucat. "Itu bohong, dia bukan penyihir, dia penyembuh. Aku melihatnya, cahaya keluar dari tubuhnya." Prajurit menatap dingin. "Cahaya atau api, semuanya sama. Yang melawan perintah Sultan adalah musuh kerajaan." Rafa berdiri perlahan, mengenakan jubah putihnya yang sudah robek di beberapa bagian. Matanya menatap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. "Jika kebenaran dianggap sihir, maka biarlah aku jadi penyihir di mata orang buta." Salah satu prajurit berteriak, "Tangkap dia!" Belasan orang menyerbu, namun tiba-tiba tanah bergetar. Burung-burung di langit berterbangan panik. Soraya menjerit, "Berhenti! Dia terluka!" Tapi tombak-tombak sudah menembus udara. Semuanya berhenti beberapa jengkal dari dada Rafa. Tombak itu membeku. Udara di sekitar mereka seolah berhenti. Daun-daun melayang di udara tanpa jatuh. Soraya terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Rafa menatap ke langit. "Bukan aku, tapi langit yang menahan murka manusia." Prajurit terdiam. Mereka gemetar. Satu demi satu jatuh berlutut tanpa tahu kenapa. Sang komandan memaksa berdiri. "Ini sihir tingkat tinggi." Rafa melangkah mendekat. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Sihir lahir dari keangkuhan, tapi ini doa dari kehinaan. Soraya menangis. "Rafa, hentikan, mereka tidak tahu." Rafa menatapnya lembut. "Aku sudah berhenti sejak lama. Sekarang hanya cahaya yang bekerja, bukan aku." Tiba-tiba, dari kejauhan panah api meluncur. Semuanya terdiam. Panah itu menembus dada Rafa. Soraya menjerit, "Tidak!" Rafa jatuh berlutut, darah mengalir di tanah. Namun di saat terakhir, ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jangan balas kebencian mereka, tapi ubahlah jadi petunjuk." Langit yang tadi cerah mendadak gelap. Kilatan petir membelah udara. Hujan turun deras, memadamkan api panah dan membuat pasukan istana berlutut ketakutan. Soraya memeluk tubuh Rafa yang bersimbah darah. Air matanya jatuh ke tanah, menyentuh darah Rafa yang bercahaya lembut. "Kau bukan manusia biasa, Rafa. Kau pengembara cahaya yang ditakuti langit." Dan ketika hujan reda, tubuh Rafa sudah menghilang. Hanya tersisa jubah putih dan secarik daun bercahaya bertuliskan kalimat, "Cahaya tak pernah mati, ia hanya berpindah tempat." Soraya menatap ke langit, tangannya bergetar. "Masya Allah, kemana kau pergi, Rafa?" Hening. Tak ada suara, tak ada waktu. Rafa membuka matanya. Di hadapannya terbentang padang luas bercahaya biru lembut. Langit tanpa matahari, tapi terang. Angin membawa bisikan zikir yang bergema dari segala arah. "Di mana aku?" bisiknya. Sebuah suara menjawab dari balik kabut. Lembut namun berwibawa. "Engkau berada di antara hidup dan mati, wahai pengembara cahaya. Dunia menolakmu, tapi langit belum selesai denganmu." Rafa menatap sekeliling.
Dari kabut muncul sosok berjubah putih. Wajahnya samar, hanya memancarkan cahaya. "Siapa engkau?" "Aku adalah Ruh Al-Muqaddas, penjaga gerbang antara dunia. Dulu, engkau adalah salah satu dari 7 wali yang menjaga keseimbangan. Tapi kau memilih turun kembali untuk menebus dosa manusia yang sombong." Rafa terdiam, matanya memanas. "Aku gagal. Mereka membenciku, memfitnahku, bahkan membunuhku." Suara itu menjawab pelan, "Kau tidak gagal, Rafa. Cahaya tidak selalu disambut, tapi ia selalu menang pada akhirnya." Tiba-tiba, dari kejauhan, Rafa melihat bayangan. Soraya menangis di sisi tubuhnya yang terbujur kaku, memeluk jubah putihnya. Putri Liana berlutut, wajahnya penuh penyesalan. Dan Naira, sang prajurit jin putih, berteriak ke langit, "Kembalilah, wahai pengembara cahaya. Dunia ini butuhmu." Rafa menggenggam dadanya. "Mereka menangis untukku?" Suara dari langit bergetar. Itu bukan air mata duka. Itu doa yang membuka jalan pulang. Sekejap, cahaya menyelimuti Rafa. Tapi sesaat sebelum jiwanya kembali, ia mendengar bisikan terakhir. "Kau akan bangkit bukan sebagai manusia, tapi sebagai saksi kebenaran. Dunia akan gemetar saat mendengar namamu lagi." Cahaya meledak. Rafa membuka matanya. Di tengah hutan sunyi, tubuhnya utuh tanpa luka. Tapi matanya kini bersinar keemasan dan udara di sekitarnya terasa hidup. Seekor gagak hitam menatapnya dari lanting. "Bahkan makhluk langit pun mengikutimu lagi," gumamnya lirih. Ia berdiri perlahan, melangkah dengan tenang. Dari langit hujan ringan turun. Bukan air, tapi cahaya tipis yang jatuh seperti bintang kecil. Rafa menatap ke arah istana di kejauhan. "Kalian memfitnahku, menghinaku, tapi aku kembali bukan untuk membalas. Aku kembali untuk menuntun kalian menuju cahaya." Langkahnya mantap, penuh wibawa. Setiap kali kaki Rafa menyentuh tanah, rerumputan tumbuh dan udara di sekitarnya mengumandangkan tasbih lembut. Sementara di istana, Sultan Arsyan bermimpi melihat Rafa berdiri di tengah langit, dikelilingi cahaya, dan berkata, "Yang kau bunuh bukan manusia, tapi utusan dari Nur Ilahi." Sultan terbangun, keringat dingin mengucur di dahinya. Dia masih hidup? Sementara itu, 3 wanita, Liana, Soraya, dan Naira, menatap langit yang kini berubah warna keemasan. Mereka tersenyum lirih, seolah mendengar suara yang berbisik dari kejauhan. "Aku kembali, tapi bukan untuk kekuasaan, hanya untuk kebenaran." Istana Arsyan dipenuhi ketegangan. Desas-desus aneh menyebar. Pemuda dari desa terlarang itu hidup kembali. Para penjaga berbisik ketakutan. Imam kerajaan tak berani memimpin doa. Bahkan udara terasa berat. Di ruang tahta, Sultan Arsyan memukul meja dengan marah. "Mustahil! Aku melihat sendiri pedang menembus dadanya. Dia sudah mati." Seorang jenderal menjawab gemetar, "Tapi, Paduka, mayatnya menghilang, dan di hutan utara tanah terbakar membentuk huruf Hak." Sultan Arsyan menatap langit. Matanya bergetar. Apa ini pertanda? Malam itu, di halaman belakang istana, Putri Liana menatap bulan sambil berbisik lirih. "Rafa, kalau kau benar hidup, mengapa tidak menemuiku? Aku ingin meminta maaf." Air matanya jatuh. Tapi saat itu angin berhembus lembut, membawa suara samar. "Liana, jangan tangisi masa lalu. Kau tak berdosa, hanya buta
oleh kegelapan. Liana terkejut, suaranya datang dari belakang. Rafa berdiri di sana dengan sorban putih, wajah tenang bercahaya. "Rafa, kau benar-benar hidup?" Rafa tersenyum tipis. "Aku tidak pernah benar-benar mati. Langit hanya membawaku ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia." Tiba-tiba, pintu halaman dibuka keras-kerasan. Soraya dan Naira datang dengan wajah panik. "Rafa, kau gila. Kalau mereka tahu kau di sini, seluruh pasukan akan menyerbu." Naira menarik pedangnya, matanya menatap tajam ke arah gerbang. "Aku akan lindungi dia meski harus melawan seluruh kerajaan." Rafa menatap keduanya lembut. "Tidak perlu. Aku datang bukan untuk perang, tapi untuk kebenaran." Ia melangkah ke depan. Cahaya biru keluar dari telapak tangannya, membentuk simbol kaligrafi bercahaya di udara. "Dengan nama yang maha menghidupkan, tunjukkanlah siapa yang berdusta." Cahaya itu menyebar ke seluruh istana. Dinding bergetar, udara bergemuruh. Sultan Arsyan mendesak seluruh bangsawan keluar dari aula. Panik. Siapa berani menggunakan sihir di wilayah kerajaan? Rafa berjalan perlahan di antara mereka. "Aku bukan pengguna sihir, tapi pembawa cahaya." Arsyan berku. "Kau tidak mungkin. Kau sudah dibunuh." "Iya, tapi langit menolak kematian yang lahir dari kebohongan." Cahaya dari tangan Rafa membentuk bayangan, memperlihatkan fitnah yang dilakukan para bangsawan terhadapnya. Semua melihat kebenaran seperti film yang diproyeksikan di udara. Tangis meledak. Imam kerajaan berlutut berseru, "Astaghfirullahalazim, kebenaran telah turun dari langit." Liana menutup mulutnya, Soraya terisak, dan Naira menunduk hormat. Rafa menatap mereka satu persatu. "Jangan takut pada kebenaran, tapi takutlah jika hatimu menolaknya." Sultan Arsyan jatuh berlutut, gemetar. Aku hanya takut kehilangan kekuasaan." Rafa tersenyum tenang. "Kekuasaan itu sementara, Arsyan, tapi cahaya abadi." Cahaya putih mengalir di seluruh istana, membersihkan kegelapan dan kesombongan yang menumpuk selama tahun. Rakyat di luar berteriak takjub. "Dia bangkit! Lelaki yang ditolak bumi tapi dicintai langit!" Soraya mendekat berbisik dengan air mata. "Rafa, apa kau akan tetap di sini bersama kami?" Rafa menatap langit. "Tidak. Tugasku belum selesai. Dunia lain masih menunggu cahaya ini." Liana menahan tangis. "Lalu, bagaimana dengan kami?" Rafa menatap mereka lembut. "Cintailah dia yang menciptakan cinta, bukan aku yang fana." Ia melangkah pergi di bawah hujan cahaya yang turun dari langit. Ketiganya menatap kepergiannya dalam diam. Antara cinta, kehilangan, dan takjub pada cahaya yang tak bisa dimiliki. Dan begitulah akhir kisah reinkarnasi sang pengembara cahaya. Tentang lelaki yang dihina dunia, tapi ditakuti langit. Tentang kekuatan yang tak berasal dari amarah, tapi dari ketulusan iman. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah di kolom komentar sebagai tanda bahwa cahaya itu masih hidup di hati kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena cahaya tak pernah mati, ia hanya berpindah tempat.